Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sebagian orang yang membaca kitab Nizamul Islam, bab Qiyadah Fikriyah fil Islam, atau kepemimpinan berpikir di dalam Islam, ada yang salah paham dengan mengatakan bahwasanya frase Qiyadah Fikriyah itu bermakna bahwasanya musannif yakni Asy-Syaikh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani itu lebih mengedepankan pemikiran dibanding wahyu. Sehingga mereka tak segan-segan ada yang menjuluki beliau itu sebagai Neo-Mu'tazilah. Apakah demikian? Kalau kita mengkaji tentunya tidak begitu. Di dalam syarah kitab Nizamul Islam, Syekh Muhammad Al-Hawari mengatakan dalam soal jawabnya, "Madza ta'ni ibarah al-qiyadatil fikriyah?" Apa maksud dari frase qiyadatul fikriyah ini? Jawabannya adalah hiya qiyadatun nas. Itu adalah kepemimpinan manusia. Min qibali fardin au jamaah, baik individu atau organisasi. Min khilali qanaatihim, melalui qanaah mereka. Ya. Konsep yang telah mereka terima dengan rasa puas. Wa mu'taqadatihim, dan apa yang telah diiktikadkan oleh mereka. Wa afkarihim, dan pemikiran-pemikiran mereka. Walaisa bil hadidi wan nar, bukan dengan al hadid wan nar, yakni besi dan api. Maksudnya adalah dengan siksaan. Dari sini sebetulnya makna qiyadah fikriyah itu adalah bagaimana agar umat itu yang memimpin, mengarahkan dan menggerakkan mereka itu adalah akidah mereka, pemikiran mereka dan keyakinan mereka. Jadi dalam Islam kepemimpinan itu bukan dengan cara mengeksploitasi kebodohan umat kemudian dibikin ikut. Bukan pula dengan paksaan. Bukan pula sekedar mengikuti orang. Kepemimpinan orang, bukan kepemimpinan pemikiran. Bukan pula sekedar mengikuti apa yang diarahkan oleh organisasi, partai, dan sebagainya. Sehingga maksud dari bab ini adalah bagaimana umat itu mereka bersatu bergerak. Arah hidupnya itu dituntun oleh akidah mereka, oleh pemikiran mereka yang dibangun dari akidah Islam. Bukan berarti wahyu dikebelakangkan, bukan begitu. Justru wahyu Allah Subhanahu wa taala, akidah itulah yang memimpin mereka. Oleh sebab itu kita dapati contohnya pada masa sahabat sendiri, mereka itu bergerak itu atas dasar iman, keyakinan, pemikiran mereka. Sehingga orang yang membawanya walaupun sudah wafat itu tidak menghalangi mereka untuk berjuang. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar kemudian berkata, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah siapa saja yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muhammadan qad mata. Maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Siapa yang dia menyembah Allah, maka Allah itu senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Ini menunjukkan mereka itu bergerak karena akidah, karena pikiran mereka yang dilandasi oleh akidah dan keyakinan. Dan umat seperti inilah yang akan maju. Begitu juga ketika orang-orang Ansor mendengar berita bahwasanya pada perang Uhud Rasulullah telah wafat, telah terbunuh. Maka mereka mengatakan, in kana Muhammad qad qutila faqad balagh. Kalau Muhammad memang sudah terbunuh di dalam perang Uhud, maka ya sudah sampai ajal beliau berarti. Faqumu faqatilu an dinikum. Maka ya, berdirilah, berjuanglah untuk membela agama kalian.
Ini menunjukkan bahwasanya memang karakter dari Islam itu adalah mereka bergerak bukan karena pimpinan, bukan karena organisasi, bukan karena kebodohan, tetapi mereka digerakkan, diarahkan itu adalah oleh akidah dan oleh pemikiran yang dibangun di atas akidah itu. Demikian maksud dari qiyadah fikriyah fil Islam, ya, kepemimpinan berpikir di dalam Islam ini. Nah, kalau ada orang yang sudah dijelasin begitu tetap ngeyel, tetap menuduh, oh berarti maksud dari qiyadah fikriyah itu yang lebih mengedepankan pemikiran daripada wahyu. Maka kalau orang seperti itu sudah dijelasin tidak mau, ya anggap saja mereka sedang melawan. Lapo sih? Aku lagi SMS emakku. Iya. War golek ana adikmu Irawan. Irawan ya. Seminggu gak boleh. Oh, adikmu sing nek aku nengok Rawan. Iya. Iko? Iya. Gak seminggu gak mulai. Gak boleh. Terus aku ana mbok bertelon kono mang ada ana tulisan gede, Prin. apa? Rawan kecelakaan adikku ya. Adikku, Prin. Lah iya ngene kok jek ana umat kaya ngene lho. Ya apa? Maksude rawan kecelakaan lak tulisan. Iya. Daerah situ sering terjadi kecelakaan. Gak ana tulisannya daerah rawan kecelakaan kok. Jadi orang-orang seperti itu hanya bisa melihat tulisan rawan kecelakaan. Dikiranya Irawan, adik dia panggilannya Rawan. Diberi penjelasan bahwasanya itu maksudnya adalah daerah rawan kecelakaan. Dia tidak mau menerima karena daerahnya memang tidak tertulis. Nah, orang seperti ini cukup kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.